Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ya, ayo kita berdoa bersama-sama sebelum masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa datang bersama-sama di hadapan Tuhan, meskipun secara online. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga sekali lagi kami mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Nah, hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Memberkati setiap kami melalui kehadiran Tuhan dan juga firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, tadi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, tentu contoh Yohana juga sudah tanya ke kalian ya. Itu menurut kalian, pendapat kalian secara pribadi, apa itu murah hati? Tentu di dalam pikiran kalian sudah punya jawaban masing-masing ya, tentang apa itu murah hati, tentang hal memberi kah, atau tentang ya bermurah hati, suka memberi ya, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ada banyak sekali pendapat pasti, tetapi kita akan lihat sama-sama ya di dalam Alkitab apakah itu tepat atau tidak. Nah, sebelum masuk ke dalam pembacaan Alkitab, saya mau kasih sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Los Angeles, tepatnya di daerah yang bernama Skid Row. Jadi kalau teman-teman search ya di Google, ketik di Google Skid Row LA ya, lalu Google akan menampilkan sebuah jalan yang banyak sekali tenda. Ya, terus juga banyak tikar di jalan-jalannya, terus juga di lapangan yang sedikit tidak terlalu luas juga banyak sekali tenda di daerah Skid Row itu. Itu bukan orang-orang sedang camping, teman-teman. Bukan lagi tamasya keluarga, ya mereka camping di sana bangun tenda atau ada orang pramuka kemah di situ, bukan. Tetapi ini adalah jalan atau daerah yang secara khusus menjadi tempat perkumpulan atau tempat tinggal orang-orang yang homeless, yang tidak ada rumah, atau kita biasa sebut di Indonesia sebagai gelandangan itu teman-teman. Jadi mereka di situ kita bisa lihat mereka tinggal di dalam tikar-tikar itu, di atas tikar ya, mereka guling. Kalau ada yang pakai tenda, mereka tinggal di dalam tenda itu. Musim dingin, musim kemarau, musim panas, mau musim semi, mereka tinggal di situ teman-teman. Ada yang sudah tinggal di sana 20 tahun lebih gitu. Waktu saya baca juga dengar wawancara orang-orang di sana. Udah 20 tahun orang ini tinggal di pinggir jalan ini. Nah, jadi karena yang tinggal di sana adalah orang-orang yang memiliki ekonomi bukan menengah ke bawah lagi ya, tapi benar-benar bawah ke bawah gitu. Ya memang mereka orang yang kurang mampu, tidak punya pekerjaan juga, dan mungkin mereka juga secara terpaksa untuk hidup mereka melakukan kriminal, teman-teman. Jadi memang secara sosiologi ya memang sudah terbukti bahwa di mana perekonomian itu lemah, tingkat kriminalitas juga tinggi, teman-teman. Demikian juga di Jalan Skid Row. Jadi di Skid Row itu adalah tempat tinggal orang-orang yang jual sabu ya, jual sabu-sabu, terus juga prostitusi, killer, jadi pembunuh, perampok, ya, orang begal juga ada di sana. Ini jalan ini rawan dan orang-orang nyebut itu hell on earth, neraka di bumi. Nah, suatu hari ada seorang wanita itu naik mobil melewati jalan itu. Seperti biasa dia pulang kerja cukup malam, waktunya sudah tengah malam seperti itu dan jalanan sudah sepi. Dia biasa lewat situ, tapi mungkin namanya cewek ya. Kita cukup kenal yang namanya cewek kalau mengendarai mobil atau motor tidak terlalu teliti dengan kendaraan yang dia bawa. Ya, jadi tidak melihat bahwa bensin itu sudah tinggal setetes. Ya, jadi pelajaran juga buat teman-teman yang cewek yang sudah mulai belajar untuk mengendarai motor atau mobil, rajin-rajin untuk melihat indikator di speedometer itu, di dekat speedometer. Ada lampu yang menyala kah, atau
bensin itu sudah tinggal dikit, diisi. Jangan tunggu sudah 1 tetes terakhir baru diisi. Itu sudah keburu mogok. Nah, inilah yang terjadi dengan wanita ini. Bensinnya tiba-tiba habis dan mobilnya berhenti tepat di jalan Skid Row. Tengah malam, jalanan sepi, fix dia orang ini berada dalam bahaya. Cewek lagi, ya kan, seorang diri. Lalu di malam itu ada sesosok pria, ya, di Skid Row itu jalan dari kejauhan mendekati mobil wanita ini. Wanita ini sudah ketakutan. Wah, dia coba untuk hidupin mobilnya terus. Tapi nggak bisa hidup. Namanya bensinnya habis kan. Akhirnya seorang pria itu datang mendekati dia. Sudah sampai di jendela. Dia nggak mau buka jendela. Dia nggak mau juga keluar dari mobil itu. Cewek ini takut. Akhirnya pria ini bertanya. Ngomong sama dia. Kamu jangan buka mobilmu. Jangan buka pintu. Jangan turun dari mobil. Jangan turunkan jendelamu sedikit pun. Biarkan aku pergi beli bensin di luar, di pom bensin dekat sini. Kamu tunggu di sini baik-baik. Wanita ini tidak ada pilihan lain. Dia cuma manggut. Dia nurut sama perkataan pria itu dan dia tunggu. Akhirnya teman-teman, pria ini datang. Sudah dari perjalanan yang jauh, pria ini datang untuk membeli. Bawa dirijan isi bensin, dan dia isi mobil wanita ini dengan bensin yang sudah dia beli tanpa wanita itu harus turun dari mobil. Setelah selesai menolong wanita ini, pria ini menyuruh wanita ini pergi dari Skid Row sekarang. Ternyata teman-teman, pria ini adalah penduduk di Skid Row itu. Jadi dia adalah salah satu homeless itu. Dan dia meminta untuk wanita ini tidak keluar dari mobilnya karena dia tahu betul, benar-benar tahu situasi yang akan terjadi kalau wanita ini keluar dari mobil. Minimal dia kena begal, ya. Jadi ini bukan perkara bensin habis atau mobilnya rusak, bukan. Tetapi ini perkara pria ini sedang melindungi nyawa wanita itu malam itu, teman-teman. Nah, dari kisah ini saya bisa melihat ada satu elemen penting yang mungkin paling besar di dalam ketika kita berbicara tentang murah hati, yaitu apa? Pengorbanan, teman-teman. Coba teman-teman bayangin, beli bensin itu pakai apa? Duit. Gak mungkin kan homeless itu datang ke pom bensin lalu beli bensin dirijanan itu pakai kartu kredit. Kalau dia ada kartu kredit, kenapa dia tinggal di Skid Row? Pasti dia punya rumah, ya kan? Pasti dia punya duit cash. Duit gelandangan berapa sih? Ternyata ketika saya baca lebih lanjut kisah ini, pria ini membeli bensin itu menggunakan uang terakhir di kantongnya, yaitu $20. Dia beli dirijannya mungkin sudah $3, $17 lagi dia beli bensin untuk wanita itu. Lalu dia meminta wanita ini, maksudnya tidak meminta apa-apa dari wanita ini, tidak meminta wanita itu menggantinya. Dia meminta wanita itu apa tadi? Pergi dari Skid Row. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang ini menurut saya tepat sekali dengan ajaran Tuhan Yesus yang pernah saya baca di dalam Alkitab. Jadi Alkitab di dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 36 pernah berkata seperti ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan.
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Teman-teman, firman Tuhan yang saya bacakan barusan itu perkataan Tuhan Yesus, salah satu korbannya di atas bukit. Dan Tuhan intinya berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, kepada orang yang kamu kasihi, kepada orang yang dekat denganmu, memberikan sesuatu dengan orang yang sahabatmu, keluargamu, itu sudah biasa, kata Tuhan. Tidak ada spesialnya. Orang berdosa pun melakukan itu. Orang yang tidak mengenal Allah pun juga melakukan itu. Maka ketika kita melakukan itu, memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, mengasihi orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita juga, atau berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, itu adalah sesuatu yang biasa dan memang selayaknya sudah kita lakukan. Tetapi ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, itu bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah sesuatu yang yang tidak dilakukan oleh orang berdosa. Kenapa saya tadi katakan apa yang Tuhan ajarkan ini tepat seperti yang pria Skid Row itu lakukan? Sebab pertama, terlepas dia orang percaya atau orang bukan percaya kepada Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Dia menolong wanita ini, orang yang tidak dia kenal. Yang mungkin wanita itu pun curiga dengan dia, menganggap dia itu musuh. Tapi pria ini tetap tolong loh. Dan dia memberikan uang terakhirnya teman-teman di kantongnya. Dia membelikan bensin itu dengan uang terakhirnya dan tidak mengharapkan wanita itu mengembalikan apa-apa kepada dia. Orang seperti ini 2000 tahun sekali lahir, teman-teman. Sangat jarang maksud saya. Dan Tuhan memberikan satu contoh yang sempurna, contoh sempurna tentang apa itu murah hati, yaitu Allah Bapa. Tuhan memberikan contoh bahwa lihat Allah Bapa, dia itu berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan Yesus berkata demikian. Kita bisa lihat matahari, di belakang saya ada sinar matahari sekarang. Setiap orang, mau itu orang jahat, mau itu orang baik, mau itu orang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, semua dapat sinar matahari. Manusia tidak bisa hidup tanpa sinar matahari. Semua orang dapat. Tuhan kasih, nggak pandang dia siapa. Dia orang baik, dia orang jahat, semua dapat. Tuhan turunkan hujan, semua orang juga dapat. Ketika Tuhan memberikan makanan 5.000 orang kepada 5.000 orang. Dari 5 roti 2 ikan. Tuhan tidak membedakan mana orang jahat, mana orang baik yang boleh makan. Tuhan kasih semua. Itulah dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak berterima kasih pun Tuhan kasih. Orang jahat pun juga Tuhan kasih. Itu adalah contoh sempurna dari yang namanya murah hati. Bahkan teman-teman, Tuhan rela mengorbankan nyawanya demi musuh-musuhnya. Siapa itu? Kita, aku, dan engkau. Kita adalah musuh-musuh Tuhan dulu. Kita adalah orang-orang yang melawan Tuhan dengan tindakan kita. Kita berdosa, kita melawan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan A, kita lakukan B. Tuhan perintahkan C, kita lakukan F. Kita tidak menuruti apa kemauannya. Maka kita menjadi musuh Allah, kita menjadi orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Memberikan nyawanya kepada musuhnya, teman-teman. Tuhan bukan cuma mengatakan, menasehati, tetapi Tuhan melakukan lebih dulu tentang apa itu murah hati. Nah, teman-teman, terakhir,
Tuhan mengajak kita di dalam firman ini. Tuhan bukan cuma memberitahu tentang apa itu murah hati, kepada siapa kita harus bermurah hati, tetapi Tuhan mengajak kita, ayo, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, kata Tuhan. Artinya apa? Bisa kita katakan seperti ini, hendaklah kamu memberi, hendaklah kamu menolong, hendaklah kamu mengasihi, berkorban sama seperti Bapamu sudah berkorban, sudah menolong, sudah mengasihi kamu. Saya akan jelaskan lebih. Jadi cerita di awal tadi, wanita yang mogok mobilnya di Skid Row dengan pria itu ada kelanjutannya. Apakah wanita ini kembali keesokan harinya untuk mengembalikan $20 itu kepada pria ini? Ternyata tidak, teman-teman. Wanita ini sepulang dari kejadian malam itu, dia pulang ke rumah, dia buka komputernya, dia posting cerita tadi di media sosialnya. Dia masukkan foto pria tersebut di dalam media sosialnya. Singkat cerita, postingannya ini viral. Wah, di like banyak orang. Wah, dan jadi percakapan banyak orang. Ya, masuk di beranda orang-orang tentang pria yang menolong wanita ini. Berasal dari Skid Row dan lain-lain. Lalu wanita ini terpikir, kita buat donasi aja. Dia buat donasi untuk pria ini melalui media sosialnya. Kurang dari 1 bulan, teman-teman. Donasi itu sudah terkumpul senilai $398.000 atau setara dengan 5,3 M rupiah. Uang sebesar itu terkumpul kurang dari 1 bulan. Lalu wanita ini memutuskan memberikan semua uang itu kepada pria ini. Cash, teman-teman. Jadi dia cari di Skid Row pria tersebut, lalu dia kembalikan. Dia berikan itu sebagai tanda terima kasihnya karena ia sudah lebih dulu memperoleh kemurahan hati dari pria itu. Nah, teman-teman, wanita ini bermurah hati sebab ia sudah menerima terlebih dahulu kemurahan hati orang tersebut, ya kan? Wanita ini sudah merasakan tentang apa itu murah hati sehingga dia tahu, oh, ini yang namanya murah hati, dan dia tahu juga bagaimana cara untuk bermurah hati. Maka dia melakukan juga apa yang namanya kemurahan hati itu. Dan dia lakukan juga kepada orang yang menolong dia malam itu. Teman-teman, seharusnya setiap kita, orang percaya, itu seharusnya ya tahu tentang apa itu murah hati. Tahu tentang bagaimana cara bermurah hati. Sebab kita yang mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentu adalah orang-orang yang sudah pernah juga merasakan kemurahan hati dari Allah. Kita orang-orang yang mendapatkan pengampunan. Kita adalah orang-orang yang menerima berkat perlindungan, kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan berikan segala sesuatu yang baik kepada kita. Kurang murah hati apa coba itu? Tuhan memberikan semua itu kepada kita jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita menerima Dia. Kita yang adalah musuhnya, kita diampuni, kita dipulihkan. Hati kita dipulihkan menjadi dari yang memusuhi Allah menjadi cinta kepada Allah. Dari mana? Kemurahan hati Tuhan. Maka dari itu, untuk menerima atau melakukan ajakan Tuhan Yesus bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sebelum melakukan itu, kita lebih dulu harus menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, betapa besarnya kemurahan hati Tuhan kepada kita. Kalau kita masih belum sanggup untuk bermurah hati, kalau kita masih belum ada bayangan apa itu murah hati, belum tahu caranya bermurah hati seperti apa, mungkin itu adalah indikator bagi setiap kita bahwa kita belum pernah merasakan atau mungkin belum menerima secara pribadi kemurahan hati Tuhan itu. Teman-teman, kita sudah diberi banyak oleh Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Kita diberikan pengampunan oleh Tuhan.
Maka dari itu ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Kita sudah diberi banyak berkat oleh Tuhan. Maka dari itu bagikanlah berkat-Mu itu kepada orang lain. Contoh seperti traktir orang makan misalnya kecil-kecilan, nggak perlu yang mewah-mewah. Atau juga kasih orang sesuatu, atau jangan berat untuk menolong orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Nggak harus jadi hamba Tuhan dulu, nggak harus jadi pelayan Tuhan dulu. Orang biasa, seorang siswa, seorang mahasiswa itu bisa melakukan semua itu. Bahkan anak kecil pun sebenarnya bisa. Asal dia sudah lebih dulu merasakan, menyadari kemurahan hati Tuhan, maka hatinya akan secara otomatis bisa bermurah hati kepada orang lain. Entah itu orang jahat, entah itu orang yang tidak tahu terima kasih, entah itu orang yang pernah menyakiti dia. Dengan demikian Tuhan berkata, kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami tentang apa itu murah hati. Mengingatkan kami juga sekali lagi tentang kemurahan hati Tuhan yang mau mengasihi kami, berkorban bagi kami, dan tetap memberkati kami meskipun kami tidak layak menerimanya. Terima kasih banyak dan tolong Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami butuh bantuan Tuhan untuk melembutkan hati kami yang keras, untuk membuat kami peduli terhadap orang lain, untuk kami bisa merasakan penderitaan orang lain, untuk kami terlebih dahulu juga menyadari dan juga menerima kemurahan hati Tuhan itu, agar hati kami juga boleh bermurah hati seperti hati-Mu Bapa adalah murah hati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.